Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran kelas 4. Tematik, tema 3, subtema 1. Muatan mata pelajaran IPS. Mari kita bahas. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Tema kita pada hari ini peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mari kita lanjutkan. Adapun untuk materi kali ini kita akan mengamati ciri-ciri bentang alam dalam suatu wilayah dan pemanfaatannya, yaitu wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, dan di lingkungan pantai. Wilayah Indonesia terbentang luas sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ke Irian Jaya. Ciri-ciri bentang alam suatu wilayah, pertama, dataran rendah. Dataran rendah ini biasanya memiliki udara yang relatif panas, karena ini dekat dengan pantai. Yang keduanya, dataran tinggi, dekat dengan pegunungan, biasanya udaranya terasa sangat sejuk. Dan yang ketiga, wilayah pantai. Untuk pantai, biasanya itu perbatasan antara darat dan laut, memiliki udara yang cukup panas. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan membahas tentang dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dikenal dengan istilah aluvial. Kata dataran rendah diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang datar atau landai mendekati rata. Ciri-cirinya, pertama, yang tadi, dataran rendah merupakan hamparan tanah yang datar kisaran 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Di sekitar dataran rendah dapat ditemukan pantai, tapi ada beberapa dataran rendah yang berada di dalam pedalaman hutan. Yang ketiga, memiliki tanah yang lebih subur dan lebih sering ditempati orang untuk pemukiman dan bercocok tanam. Yang keempatnya, dataran rendah dapat tercipta karena adanya proses sedimentasi. Nah, itu ciri-ciri dataran rendah. Apa saja manfaat dataran rendah? Banyak sekali manfaatnya karena kebanyakan penduduk tinggal di dataran rendah. Digunakan untuk pemukiman, digunakan untuk bertani, digunakan untuk membuat perkebunan, digunakan untuk kehutanan yang menjadi tempat berkumpulnya tumbuh-tumbuhan serta pohon liar. Digunakan juga sebagai tempat peternakan. Kita akan bahas manfaat dataran rendah berikutnya. Nah, pertama, manfaat dataran rendah ini sebagai pemukiman. Contoh dataran rendah yang dijadikan pemukiman di wilayah Jakarta. Nah, itu termasuk dataran. Terus kawasan industri, dijadikan kawasan industri seperti daerah Karawang, Jabodetabek, itu Jakarta, Bekasi, Tangerang, itu kan dataran rendah. Banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk dijadikan kawasan industri. Perkantoran, seperti di daerah Jakarta, di Bandung juga sama sekitaran Asia Afrika itu dijadikan sebagai perkantoran. Kita lanjut ya. Nah, ini lahan pertanian. Jawa Barat sendiri terkenal sebagai memiliki dataran rendah yang sangat luas. Contohnya yang dijadikan pertanian itu Karawang. Karawang itu sebagai salah satu kota penyuplai padi terbanyak di Jawa Barat. Subangnya itu wilayah Pamanukan. Garut sebagian. Nah, itu banyak sekali wilayah dataran rendah yang dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, kalau untuk perkebunannya sendiri di dataran rendah ini cocoknya untuk perkebunan kelapa, tebu, atau jagung. Kadang orang juga dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hewan yang cocok untuk peternakan di dataran rendah, itik, ikan air tawar, dan ayam. Nah, itu cocok untuk dataran rendah. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang dataran tinggi dan wilayah pantai. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.